Hai, yakin masuk surga? Oke, apakah teman-teman yakin masuk surga? Atau andai kata misalkan hari ini teman-teman dipanggil Tuhan atau kita bilang meninggal, apakah teman-teman pasti masuk surga? Dan jika teman-teman berjumpa Tuhan di surga dan Tuhan bertanya apa alasan teman-teman untuk dikasih masuk ke dalam surga, teman-teman boleh pause video ini dulu dan komen di kolom komentar jawaban teman-teman secara pribadi, apakah yakin masuk surga dan apa alasannya Tuhan mengizinkan teman-teman masuk ke surga. Thank you banget yang udah jawab pertanyaannya di bawah kolom komentar. Jadi surga itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Surga itu anugerah yang cuma-cuma diberikan kepada kita manusia, layaknya sebuah hadiah, bukan karena usaha kita atau upah dari jerih payah kita, melainkan surga itu gratis, bukan dibeli. Meskipun surga itu anugerah yang cuma-cuma, tapi sebenarnya kita sebagai manusia tidak layak menerima surga tersebut. Kenapa? Jawabannya adalah ya, karena kita berdosa. Jadi apa itu dosa? Tepat sekali, seperti hal-hal yang berikut ini. Kira-kira dosa-dosa apa yang teman-teman lakukan dalam setiap harinya? Emosi, egois, malas belajar, gangguin orang, dan banyak lagi ya. Jadi misal kata kita mempunyai dosa 3 per hari. Coba bayangkan teman-teman jadi orang yang paling baik sedunia. Jadi teman-teman hanya melakukan 3 dosa per hari. Dan kita bayangkan lagi jika Tuhan memberikan umur 80 tahun kepada teman-teman. Jadi 3 dosa per hari tadi, jika dikalikan dengan 80 tahun, akan sebanyak 87.600 dosa. Jika yang ditumpuk dengan kertas akan banyak. Gila banget. Jadi dosa itu yang menjadi penghalang bagi kita manusia untuk menerima surga yang katanya gratis tadi. Jadi dosa ini tidak dapat dihilangkan dari jiwa dan raga kita, atau ditutupin dengan banyaknya perbuatan baik yang telah kita lakukan, layaknya sebuah timbangan. Jadi kita sebagai manusia harus sempurna. Tidak ada dosa dalam diri kita untuk bisa mendapatkan surga itu tadi. Jadi bagaimana sih bisa sempurna? Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana kita tidak bisa menghilangkan dosa kita dalam diri kita. Jadi dosa itu ibarat kata telur busuk. Di saat teman-teman ingin memasak kue, misalkan teman-teman lagi mengadu adonan dan kemudian memecahkan telur ke dalam adonan-adonan tersebut. Telur 1, kedua, ketiga, keempat itu masih aman-aman aja. Kemudian sampai ke telur yang busuk. Dan teman-teman memecahkannya ke dalam adonan tersebut. Dan apa yang terjadi? Ya benar sekali, semua adonan jadi tercemar oleh telur-telur yang busuk tersebut. Ya namanya telur yang busuk ya, siapa yang tahu, luarnya aja yang bagus tapi dalamnya busuk. Kayak siapa itu? Ya, jadi kasih Allah itu adil dan juga kasih Allah itu kasih. Allah Maha Adil, Allah Maha Kasih. Kasih yang adil itu layaknya seorang polisi yang menilang kita misalnya. Misalnya teman-teman ditilang polisi, teman-teman mau bilang, "Pak, maaf Pak, kami mau jemput nenek, mama saya sakit," atau segala macam alasan yang teman-teman berikan. Itu pasti polisi tetap menilang teman-teman. Dan kasih itu seperti seorang kakek yang sangat mengasihi cucunya. Jadi pasti kita semua punya kakek ya, pernah merasakan lah mungkin. Bagi yang tidak juga nggak apa-apa. Misalnya kita adalah cucunya, berarti kita sangat disayangi.
Seperti kita berantem dengan teman kita yang buat ulah, pasti seorang kakek kita ini akan membela diri kita meskipun kita yang salah. Jadi kembali yang tadi, Allah itu kasih dan adil. Karena Allah kasih, dia mengasihi kita, dan karena adil, dia harus menghukum kita. Jadi upah dosa ialah maut. Loh, kalau Allah adil berarti kita semua harus jatuh ke dalam maut. Ya, inilah membuat kita dilema gitu. Bagaimana Allah yang maha kasih dan Allah yang maha adil dapat dipertemukan. Ini seperti bentrokan gitu ya, yang tidak bisa bersatu. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana kasih dan adil bisa bertemu, saya akan menceritakan tentang sebuah cerita yang akan menjelaskan kasih dan adil Allah ini tersebut. Jadi cerita ini berjudul Jenderal Samila. Ya, Jenderal Samila ini adalah seorang pemimpin yang dimana singkat ceritanya begini. Pada saat kepemimpinannya, dia mendapati gudang yang telah dicuri, gudang persediaan makanan yang telah dicuri. Dengan hal itu dia sangat marah dan memerintahkan semua pasukan-pasukannya untuk menangkap siapa aja yang ketahuan mencuri ke gudangnya tersebut. Dan dia mengumumkan kepada seluruh rakyatnya agar siapapun yang ketahuan mencuri persediaan makanan di gudang tersebut akan dicambuk sebanyak 50 kali. So, beberapa hari kemudian didapatilah ternyata yang mencuri adalah ibunya sendiri. Ya, mungkin di pikirannya saat itu adalah kalau saya adil, saya harus menghukum ibu saya, dan kalau saya kasih, saya harus menyelamatkan ibu saya. Ya, jadi dia mungkin berpikir kalau saya adil, saya harus mencambuk ibu saya sebanyak 50 kali dan pasti akan mati ibu saya. Dan orang-orang pasti bilang, gila nih jenderal, ibunya sendiri rela gitu kan. Dan satu sisi dia harus kasih, dimana dia harus mengasihi ibunya sendiri oleh karena perbuatannya yang mencuri tadi. Jadi bagaimana kasih dan adil ini dipertemukan? Ya, Jenderal Samila merelakan dirinya untuk dikorbankan sebagai ganti dari perbuatan ibunya yang salah ini untuk dicambuk sebanyak 50 kali. Jenderal Samila membuka jubahnya dan membiarkan dirinya dicambuk, bukan ibunya. Nah, jadi seperti itulah adil dan kasihnya Allah dipertemukan. Allah adil, dia harus menghukum kita setiap manusia yang berdosa ini jatuh ke dalam maut. Dan karena dia kasih, dia gak ingin kita dijatuhkan ke dalam maut tersebut. Jadi dia turun ke dalam dunia sebagai manusia dan merelakan dirinya untuk disalibkan demi menebus segala dosa kita dan bangkit kepada hari yang ketiga. Nah, jadi Allah sebenarnya sudah menawarkan hidup yang kekal kepada kita sebagai hadiah yang gratis, hadiah yang cuma-cuma tadi. Dan teman-teman mau dapat hadiah tersebut, teman-teman sudah mendapatkannya. Jadi yang harus kita lakukan adalah mempunyai iman terhadap Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada beberapa iman yang sering kita jumpai yang salah. Contohnya adalah iman yang tidak menyelamatkan, yaitu tahu akan Tuhan, setuju akan Tuhan, tapi tidak mengandalkan Tuhan. Nah, jadi di sini kita mengenal Tuhan, kita tahu Tuhan itu siapa yang menyelamatkan dosa kita, tapi kita tidak mengandalkan Dia sebagai Tuhan kita. Dan iman yang kedua yang tidak menyelamatkan adalah iman yang hanya untuk hal-hal sementara. Contohnya, teman-teman ingin sebuah mobil, sebuah rumah, ingin jodoh atau apa, tiba-tiba teman-teman rajin berdoa, rajin baca Alkitab, demi ya mungkin itu bisa dikabulkan. Jadi iman yang menyelamatkan adalah iman yang mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita diharuskan untuk percaya
bukan hanya di pikiran saja, tetapi juga mengandalkan sepenuhnya seluruh kehidupan kita ke dalam tangannya. Jadi saya akan memberikan ilustrasi tentang bagaimana iman yang menyelamatkan ini. Jadi ada sebuah cerita tentang seorang sirkus. Ya, kita bilang atraksi sirkus gitulah ya. Jadi dia ini bisa menyeberangi jurang ke jurang, melewati lembah gitu, melewati dengan seutas tali yang disambungkan dengan membawa gerobak gitu ya, yang untuk semen biasa tukang-tukang pakai. Nah, jadi pembawa acara pada saat itu bilang, kita sambut, inilah dia si Anu saya lupa namanya, dan dia berhasil menyeberang dengan seutas tali tersebut ke seberang sana. Jadi pada saat itu seluruh penonton bersorak-sorai dengan gila-gilaan, soalnya mereka bahkan gak percaya bisa melewati jurang tadi dengan seutas tali. Kemudian pembawa acara mengatakan, apakah penonton percaya kalau dia dapat menyeberangi jurang tersebut? Semuanya bersorak percaya, gila-gilaan. Kemudian pembawa acara bertanya untuk kedua kalinya, apakah penonton percaya kalau dia dapat menyeberangkan seseorang menyeberangi jurang tersebut dengan seutas tali itu? Semuanya bersorak percaya. Jadi pembawa acara bilang, yang percaya silakan angkat tangan. Pada saat itu sunyi, sepi, tidak ada kemeriahan lagi dalam acara tersebut. Sampai ketika ada satu anak yang mengangkat tangannya dan berkata, saya mau jadi sukarela dalam atraksi tersebut. Dan tidak disangka mereka berhasil menyeberangi jurang tersebut bersama anak kecil tersebut. Nah, kemudian pembawa acara bertanya, apa yang menjadi alasanmu untuk percaya bahwa dia dapat menyeberangi kamu ke seberang? Anak kecil ini menjawab, saya percaya karena dia adalah ayah saya sendiri dan saya mengandalkan dia karena dia adalah benar-benar seorang atraksi yang mahir dalam bidangnya. Jadi dia tidak ada takut, dia mengandalkan serta percaya bahwasanya ayahnya itu adalah ayah yang dikenalnya. Nah, jadi teman-teman sudah tahu bagaimana iman yang menyelamatkan. Ya, seperti itulah dia. Jadi teman-teman mengerti bagaimana bisa masuk ke surga dan mau hadiah. Ya, selamat, teman-teman sudah mendapatkan hadiah tersebut. Jadi tetap andalkan Tuhan dalam hidup teman-teman. Dan seperti firman Tuhan pada Yohanes 6 ayat ke-47 adalah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi teman-teman harus percaya kepada Tuhan, pasti teman-teman akan memperoleh anugerah surga tersebut yang kita terima sebagai hadiah gratis tadi. Jadi jaminan kekal itu adalah kesetiaan Allah dalam hidup kita. Oke, jadi saya akan membacakan satu ayat yang menurut saya sangat berarti ya. Apa yang itu yang terambil dari Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28. Jadi sekarang saya akan mengajak teman untuk membacakan ayat ini secara bersama-sama. Tapi setiap kata aku diganti dengan Tuhan, dan setiap kata mereka dalam ayat tersebut diganti dengan nama teman-teman. Saya contohkan, Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada Joel, dan Joel pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut Joel dari tangan Tuhan. Nah, teman-teman, saya undang untuk mengucapkan ayat ini dengan mengganti aku dengan Tuhan dan mereka dengan nama kamu. Silakan. Nah, jadi sudah yakin kan masuk surga? Dan beserta alasannya dong. Karya Kristus itu sempurna,
tidak perlu ditambah dengan kebaikan kita tadi. Karya Kristus itu bagaikan jika teman-teman ditolong menggunakan tali dari atas ke bawah, karya Kristus itu bagaikan tali tambang. Dan kebaikan kita dan kebaikan kita itu bagaikan seutas benang gitu ya. Jadi tali tambang udah dikasih tali tambang, kita kasih benang, kita nggak ada apa-apanya gitu, percuma. Jadi seperti itulah karya Kristus. Ya udah tarik aja tali tambangnya gitu, kita tinggal terima aja, nggak usah tambah kebaikan. Jadi berbuat baik itu buat apa sih? Nah, berbuat baik itu adalah sebagai ucapan syukur kita karena kita telah diselamatkan. Ingat ya, karena kita telah diselamatkan, bukan untuk masuk ke surga. Ucapan syukur seperti ucapan syukur, menolong orang, dan bukan hanya sebagai ucapan syukur kita diselamatkan, itu juga dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang melihat kita sebagai orang Kristen. Oke, jadi thank you banget yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa berikan pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan seputar video ini atau pertanyaan yang di luar video ini juga tidak apa-apa, nanti saya akan membalas. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga diselamatkan. Terima kasih. Shalom.